Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirka Rahmatia Febriana, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini ada soalnya yang sudah saya unduh. Ini. Secara garis besar, tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar UT. Soalnya mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas ini. Yang pertama, kita disuruh membuat halaman login. Oke, jadi saya di sini sudah membuat kode programnya. Di sini saya memiliki kode indeks HTML, yaitu untuk membuat halaman login pada websitenya. Pada kode ini adalah kode yang berfungsi untuk memanggil style CSS dari folder style CSS yang sudah saya buat. Ini adalah style CSS untuk halaman login yang sudah saya buat, yaitu login page, login container, login card-nya, semuanya sudah ada di sini. Nanti di tampilannya ada label email untuk disuruh input email, ada label password untuk menginput password, ada button submit untuk login, ada one click alertnya untuk jika diklik untuk lupa password atau untuk daftar akan diarahkan untuk menghubungi admin untuk pendaftaran. Lalu ada, sebenarnya ini opsional apalagi untuk aplikasi profesional, dan ada script search dari JS atau data.js yang sudah diberikan pada tugas, dan ada search untuk JavaScript yang sudah saya buat. Selanjutnya ini sudah ada script yang saya buat. Kunci utama JavaScript pada folder ini adalah untuk membuat halaman website menjadi lebih dinamis, lebih interaktif, dan responsif. JavaScript ini bertindak sebagai bahasa pemrograman client side yang untuk memanipulasi DOM atau dokumen objek model untuk mengubah konten atau gaya atau perilaku HTML dan CSS secara langsung di browsernya tanpa memuat ulang data. Lalu di sini ada prevent default yang berfungsi untuk mencegah halaman refresh saat form dikirim. Ini adalah untuk memvalidasi data pengguna. Jika dia tidak ditemukan, maka akan muncul error data pengguna tidak ditemukan. Lalu pada bagian ini adalah kode yang berfungsi untuk mencari user di dalam array data pengguna. Lalu pada kode console log login berhasil sebagai user, add nama, itu adalah notifikasi sukses yang akan muncul sebelum pindah halaman. Lalu window location herb ini adalah kode untuk pindah ke halaman dashboard yang akan kita buat. Lalu di sini ada alert lagi, itu fungsinya jika login gagal dia akan mengeluarkan email atau password salah dan diarahkan untuk periksa kembali akunnya.
Lalu yang terakhir, dokumen password value ini adalah kode untuk mengosongkan input password untuk keamanan. Saya akan running sebentar. Semua yang sudah terlogin dengan benar, dia akan tampilannya seperti ini. Kita akan menggunakan akun demo yang Rina ID dengan password login. Oke, jika seperti ini sudah bisa login untuk ke halaman selanjutnya. Tapi kita akan bahas di halaman pertama dulu. Jika kita memasukkan password yang salah, nanti ada error atau alert seperti ini, email atau password salah. Selanjutnya, kalau kita masuk daftar, ada pop-up alert seperti ini, diarahkan untuk menghubungi admin pendaftaran. Oke, selanjutnya kita akan ke halaman selanjutnya, yaitu dashboard. Karena dashboard ini adalah halaman utama, maka banyak sekali kode-kode yang menghubungkan dia dengan halaman yang lain. Seperti pada kode ini, dia akan dihubungkan pada halaman stok dan tracking HTML. Pada kode span class batch ini digunakan untuk memberi tampilan dashboard aplikasi. Pada kode H1 ID greeting text itu digunakan untuk sebagai sambutan pada user yang masuk pada halaman ini. Lalu untuk div class card container itu berisikan link yang menuju stok HTML dan text bar berupa informasi bahan ajar. Pada div class card H3 ini berfungsi untuk text bar tracking pengiriman yang tertaut pada tracking HTML yang nanti akan kita buat, yaitu halaman untuk tracking. Script source.js.slice.data.js ini adalah kode yang berfungsi untuk memanggil data dari folder JS yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya ada const user session. Ini adalah kode yang berfungsi untuk mengambil data dari local storage, data yang dikirim dari halaman login tadi. Untuk if user session ini adalah untuk mengecek apakah ada user yang login. Dokumen greeting text ini adalah fungsinya untuk mengganti teks sesuai dengan user yang login. Else alert ini fungsinya jika tidak ada data yang login pada local storage, dia akan memberikan alert Anda harus login terlebih dahulu dan menghubungkan kembali ke halaman login. Lalu pada dokumen gentle logout ini digunakan untuk fungsi logoutnya. Local storage remove item ini fungsinya untuk menghapus data dari browser dan memunculkan kembali alert Anda telah berhasil logout. Kita coba run lagi dari sini saja, run. Kita masukkan Rina 123. Jadi seperti ini, jika yang datang Rina, dia akan muncul Rina Wulandari, atau jika kita login menggunakan admin, nanti dia di sini menjadi admin Sita. Di sini tertera ada beberapa stok buku yang tersedia. Ada informasi bahan ajar yang
Kalau kita klik, dia akan ke halaman stok. Kalau ada tracking pengiriman yang akan tertaut juga ke halaman tracking. Ada dua menu di bawah sini yang sama-sama untuk tertaut ke buka stok dan tracking pengiriman, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke stok, halaman stok. Di sini ada beberapa fitur pada halaman stok. Yang pertama ada navbar yang saling terhubung dengan dashboard, halaman tracking, dan halaman stok. Ada menampilkan daftar stok mata kuliah, lalu kelola dan pantau ketersediaan modul mata kuliahnya. Lalu di bawah ini ada kode yang berfungsi untuk fitur menambahkan stok buku baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke informasi bahan ajar, yaitu halaman stok. Di sini kita bisa melihat ada berapa buku yang tersedia, judulnya, serta ada fitur untuk menambahkan baris stok baru. Contohnya, ketika saya tambahkan ini, kode barang STSI 4016, nama barang, proses bisnis, dan jumlah stoknya. Jika sudah berhasil, nanti ada pop-up alertnya, data stok berhasil ditambah langsung dari device. Nanti muncul di sini. Selanjutnya di atas ini kita juga bisa menggunakan fitur ini untuk mencari buku. Misalnya buku ST. Nah, nanti dia langsung muncul. Selanjutnya kita akan ke tracking HTML atau halaman trackingnya. Navbar yang berisikan halaman yang fitur yang menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya. Beberapa fitur, yang pertama untuk men-tracking pengiriman dari nomor delivery order yang telah masuk di data JS yang diberikan oleh dosen. Kode ini nanti untuk memunculkan nomor delivery order, nama mahasiswa dengan status pengiriman. Selanjutnya ada informasi seperti ekspedisi pengirimannya, tanggal kirimnya, jenis paket, dan total pembayarannya. Selanjutnya kita masuk ke tracking pengiriman. Tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita menggunakan nomor DO ini yang ada pada soal. Misalnya, lalu kita klik cari dan hasilnya seperti ini. Hasil yang keluar adalah pengantarannya, status pengiriman, nama mahasiswa, nomor DO, dan informasi seperti ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, dan riwayat perjalanannya. Pada setiap halamannya saya memberikan fungsi logout, itu untuk keluar dan kembali ke halaman login. Oke, segitu dulu dari saya. Kurang banyaknya kekurangan yang ada pada website yang saya beri ini. Saya pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.